Apakah setiap pedang pasti bisa melukai? Ayo, Ibu. Apakah pedang itu pasti bisa melukai? Boten. Pedang apa yang tidak bisa melukai? Pedang-pedangan, pedang mainan, gitu. Apakah puasa, ibadah kita, sholat, sedekah dan sebagainya pasti dijamin Allah dosanya bersih? Belum tentu. Puasa-puasaan. Maka tadi yang pertama itu penting itu. Syarat supaya ibadah kita nanti diterima itu luruskan niat. Yang pertama iman dulu. Iman akan muncul soleh, amal soleh. Jadi niat ikhlas karena Allah itu penting. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi bismillah. Innal hamdalillah alladzi ja'ala Ramadan syahrul siyami lil mu'minin wa syahrul mubarak lil muttaqin. Asyhadu an la ilaha illallah al-malikul haqqul mubin wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu shadiqul wa'dil amin. Allahumma shalli ala Muhammadin wa ala alihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'du. Qala Allahu ta'ala fil Qur'anil Karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Al-ayat. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam syahrul Ramadan syahrul kataballahu alaikumus siyama wa sanatu lakum qiyamah faman shamahu wa qamahu imanan wa ihtisaban kharajallahu min dhunubihi kayaumi waladatsu ummu. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasulullah nabiyil karim. Ibu bapak pripun kabaripun? Hadirin dan hadirat. Hadirin itu yang di dalam masjid, hadirat yang di luar masjid. Karena hadirin dan hadir out, mungkin di luar out itu hadirin, hadir out. Monggo bapak ibu, khususnya bapak yang masih di luar bisa masuk ke dalam. Lalu ngendika, boten kula ten Jawi mawon, ngoten nggih. Repotnya dipersilahkan malaikat Ridwan. Monggo mlebet swarga, monggo berjawab ten Jawi mawon. Bila mlebet mawon. Ini loh bapak-bapak ini pasti hadirnya datang lebih awal. Ini Pak yang mlebet nggih. Kenapa? Aku tak teko dhisik golek lender. Ingin sampun pikantuk lenggetan ampun kesupen doanipun. Doanipun bismika Allahumma ahya wa bismika amut. Siapa tahu lanjutan sari kan berdoa dulu. Bapak Ibu, subhanallah, kalau Bapak takbir ngendika bila detik demi detik menuju ke bulan Ramadan. Ini perlu disyukuri. Mudah-mudahan kita bisa ketemu Ramadan tahun ini dalam kondisi sehat dan diberkahi Allah. Saya tanggal 17 Agustus pas itu kehilangan satu ustadzah guru. Saya kepala sekolah SDIT Salsabila. Salsabila Ibu. Kalau yang merugikan Salsabila 3 Bangun Taman, Salsabila 4 di Jedes, saya yang Salsabila 5 di Purworejo. Salsabila ada 8 SD-nya, ada 6 TK-nya, ada 2 SMP di Jogja, Jawa Tengah, Jawa Timur, dan Kalimantan Timur. Di Kutai Barat itu ada pondok Salsabila. Nah, tempat pulau namanya Ustazah Dian Ritayani. Ustazah Dian Ritayani itu pas 17 Agustus ikut upacara, ikut
Lalu ikut dampingi anak-anak anten napa menika outbound kecil-kecilan. Ngertos outbound nggih? Out niku napa? Outbound utang. Berarti keluar untuk utang. Untuk gemlengan permainan-permainan edukatif. Lalu kami mengadakan lomba lagu, menyanyikan lagu kebangsaan untuk guru-guru. Beliau peserta keempat nyanyi rayuan Pulau Kelapa. Memuja pulau nan indah, permai tanah airku. Belum sampai ngendika Indonesia, beliau geblak nih di menit yang 2 menit, 23 detik ini di video ini ada gitu. Beliau geblak digotong tengah jenis sekolah kami ada rumah sakit RSUD Purworejo. Bapak Ibu kalau tindak Purworejo pertigaan Busko lurus kota ke kiri arah terminal itu ada rumah sakit baru, rumah sakit RSUD Cokro. Sekolah kami di belakangnya ini. Setengah jam berikutnya meninggal. Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Padahal sehat. Saya tanya ustazah guru-guru, guru, ustazah ini, ustazah dia ditanya ini tadi mengeluh enggak? Enggak mengeluh Pak. Saya tanya suaminya yang orang Jawa Barat, enggak mengeluh juga Pak. Di rumah biasa enggak ada keluhan, sehat, meninggal. Jadi meninggal tidak harus dari yang sakit. Oh, bisa jadi sehat langsung meninggal. Milo saya mau tanya Bapak Ibu, Bapak Ibu sehat? Ya, berarti sehat. Subhanallah. Bila kesempatan yang baik ini memang kita diingatkan oleh Allah tiap hari minimal 17 kali. Malik yaumiddin, yang menguasai hari pembalasan. Jadi itu maknanya, hai manusia, hari kematianmu semakin dekat loh, hari kiamatmu semakin dekat loh. Itu diingatkan kita. Ibarat kereta api lewat, suatu nopo. Alhamdulillah udah cerdas dia. Kereta lewat, tak ungkat nyebrang di tengah rel, tak ungkat malah jumeneng berhenti di tengah rel, kan ngeri tuh. Ada yang sayang Pak Unta dipanggil, Pak Unta kok malah mandek nong tengah rel. Kereta sudah lewat. Beliau akhirnya memanggil saya dengan lembut. Bapak Ibu, kata kuncinya memanggil dengan lembut. Pak Unta, ada kereta mau lewat. Wah, berkemana juga. Pak Unta pun dipanggil lembut, mendel, mireng neng mendel, dengar tapi cuman diam. Kereta kan semakin dekat, hampir mendekati Pak Unta. Apa yang harus dilakukan orang tadi untuk menyelamatkan Pak Unta? Sudah dipanggil lembut kok cuman diam. Enaknya Pak Unta dinapake. Joroknya orang ya jorok nih, bahasa Jawa Timur itu jorok nih. Ngomong oleh Bapak, usul Bapak, selain dijoroknya dinapaki oleh Pak Unta, gereng, panak watu, ada ini, usul beliau mengusulkan solteng mawon nak. Segera orang tadi mengambil tindakan yang cepat, tepat, akurat, seksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta 17 Agustus. Pulau didorong, jatuh, sakit ugi, bisa jadi kaki saya patah, bisa jadi non sewu jidat saya berdarah. Tapi kan sudah diselamatkan bencana yang dahsyat. Napa niku?
tertabrak kereta. Cerita singkat itu maknanya begini. Kereta ini usia kita semakin lama semakin pendek mendekati monomatur, gitu, kematian, mendekati hari kiamat besok. Maka Allah sayang kita dipanggil dengan lembut. Salah satu contohnya Allahu Akbar, Allahu Akbar. Lembut nopo boten? Sebentar lagi kita dipanggil ya ayyuhalladzina amanu, hai orang-orang yang beriman, kutiba alaikumusiyam. Lembut nopo boten? Banyak orang yang dengar tapi cuman diam, maka Allah memanggil dengan kasar. Jangan apa? Medidamu. Gempa, banjir, tanah longsor, itu panggilan Allah yang kasar. Sebab sudah dipanggil lembut kok malah nanya. Makanya besok hari Sabtu ya Pak, insya Allah Tarjih sudah menentukan puasanya besok tanggal 1 nopo Ramadan. Benar nih 1 Ramadan. Maksudnya hari Sabtu, masainya 1 Maret. Pripun masuk Ramadan lembar nopo susah. Yakin Bu? Aduh, Ramadan tangi-tangi mesti kudu rumput. Ramadan pertama yang bangun sinten? Bapak nopo Ibu? Bapak kok mendengarkan Pak? Ngomong pertama niku bapak Bu. Bapak nih buka ibu mbokne tangi mbokne. Masa adikku bapak. Subhanallah. Ramadan besok siap-siap Allah akan bagi-bagi door prize. Bukan door prize sembarang door prize. Memang pintu surga dibuka itu pahala dilipat gandakan, pintu neraka ditutup itu maknanya dosa-dosa diampuni, setan dibelenggu, gak bisa mudah bagi orang yang beriman. Kharajallahu min dhunubihi kayaumi waladathu ummuh. Dijanji Allah lewat Rasulullah, kalau kamu puasa iman dan wahtisaba, kharajallahu min dhunubihi kayaumi waladathu ummuh. Dosa kita bersih seperti bayi lahir. Ibu, bapak, assalamualaikum. Bayi lahir sampai belum balik pun gadah dosa dereng. Kalau misalnya kok meninggal, kira-kira masuk surga apa neraka? Bapak Ibu punya putra wayah yang masih kecil? Punya? Ada yang punya? Kira-kira siapa yang pengen mensurgakan anaknya? Monggo mumpung masih kecil. Mimpi Jakarta itu sampai jadi ada kita tidak apa-apa kalau tidak apa-apa. Namanya juga namanya bubur di antara dua sujud. Bapak Ibu, terus maksud kula bukan berarti mumpung secilik itu dipertahankan nilai fitrahnya. Siapapun yang masih fitrah atau nanti dibersihkan dosanya, difitrahkan. Fitrah itu ibarat mobil baru keluar dari pabrik, kinis-kinis, debu belum nempel, remnya masih pakem gitu. Dipandang masih menyejukkan. Kok dalam kurun sekian tahun mobilnya dipakai, berarti mobilnya akhirnya lecet-lecet, remnya radi belum, maka perlu dibengkelkan. Leres boten supados kinis-kinis. Besok Ramadan itu kita bengkel ke kita. Yoswo panjenengan pun pinten. Nun, usia saya hampir 52.
tahun. Rasulullah wafat usia 63 itu kalender Hijriah. Kalau kalender Masehi usia Rasulullah itu 61. Kalau kalender Jawa itu Rasulullah usianya 64. Jadi saya 53 sudah usia 53, ibarat mobil dipakai itu pun lecet-lecet. Pun apa menika? Cecet pun ra dikruwuk, remnya pun ra diblok, pun ra perlu di power standing gitu. Mbok menawi masih perlu ganti ban dan sebagainya. Nah, besok itu kita begitu, subhanallah. Mumpung belum pinangi kalian namanya kematian. Mas, dengan usia berapa, Mas? 21. Rasulullah tadi usia 61. Selamat. Masih ada 40 tahun. Kalau sama dengan Rasul, jadi dicatat 22, tinggal setahun. Catat gitu. Maka monggo besok mudah-mudahan Allah mengampuni dosa kita. Pertanyaannya adalah apakah setiap puasa sholat kita dijamin Allah dengan dosanya dibersihkan oleh Allah? Apakah pun dijamin? Pun apa dereng? Halo. Ibu kalian, monggo kalian nyambingin duit mboten apa-apa. Mboten apa-apa nggih. Bapak Ibu pun nyemplungi nggih kula nggih. Pinten? Lebih dari 75 apa kirang? Awalnya kok ibu 75 sebab nonton munyuk ten Gembira Lokon itu 75.000. Senin sampai Jumat, Sabtu Ahad 100.000. Oh, saat ini hari nomor ini Ahad, berarti nonton munyuk ten Gembira Lokon itu 100.000. Gitu? Monggo jenengan mirsani kula pinten? Oh, saya terjadi bukan ketinggalan. Ya, maksud saya jadikan saya paksa sedekah. Dengan terpaksa sedekah untuk bangun masjid, insya Allah terpaksa masuk surga. Masuk surga dengan terpaksa itu lebih baik daripada masuk neraka dengan penuh keikhlasan dan kesabaran. Kembali ke laptop. Pertanyaannya pulau ulang. Apakah sholat ibadah kita besok membuat kita dosa kita bersih? Belum tentu. Ibarat pedang. Apa ini? Apa ini? Ambil tangan mereka. Bapak Ibu, ini nomor ini tangan, ini nomor di tangan kok nggak dari dada. Jadi kalau penulis bilang gini, ya bilangnya tangan. Apakah setiap pedang pasti bisa melukai? Yo, Ibu. Apakah pedang itu pasti bisa melukai? Boten. Pedang apa yang tidak bisa melukai? Pedang-pedangan. Pedang mainan, gitu. Apakah puasa, ibadah kita, sholat, sedekah dan sebagainya pasti dijamin Allah dosanya bersih? Belum tentu. Puasa-puasaan. Maka tadi yang pertama itu penting itu. Syarat supaya ibadah kita nanti diterima itu luruskan niat. Iman. Yang pertama iman dulu. Iman akan muncul soleh, amal soleh. Jadi niat ikhlas karena Allah itu penting. Akan cerita Bapak Ibu. Dulu saat perang Uhud, para pemuda yang badannya tegap, bapak-bapak semuanya maju perang menghadap di bukit Uhud. Ada satu orang pemuda yang badannya kuat, neng boten purun perang. Namanya Kozman. Sinten? Ulangi Ibu dulu. Sinten Bu? Sinten Pak? Kozman.
Ngapain perang, mending di rumah, jaga harta di rumah. Kalau dirampas orang gimana saya tinggal? Oh, dia nggak mau perang. Ibu-ibu Medina mulai mencemooh. Hai Osman, kamu nggak perang? Anak muda kok nggak perang? Itu nih ibu bisa nih. Elit nama bener. Jujur bu, kalau pas nonton itu kalau mau. Elit nama bener, persis nama bener, persis gak? Maksud mula persis dengan nama bener. Setiap ketemu ibu-ibu pasti digini, kamu udah nggak perang, bukan itu terus. Malah dia memberikan hadiah. Hai Kosman, ini aku kasih hadiah. Apa itu? Buka saja. Dibuka isinya. Enak ini seneng. Sana sedikit gitu. Dibuka isinya pakaian wanita. Loh, ini untuk siapa ini? Kamu pakai saja. Loh, aku ini laki-laki. Jiwamu seperti perempuan. Udah pakai aja. Kamu gak maju perang. Oh, marah Kosman. Baiklah, aku tunjukkan pada ibu-ibu Madinah bahwa aku Kosman bisa perang. Akhirnya mendek pedang, mendek panah, naik kuda dengan gagah berani. Suara nopo? Kuda nggih Pak nggih. Beneran Pak nggih. Kula nembe ngertos Bapak itu wonten kuda ngangge peci. Lagi kate. Kula nembe Pak nggih. Itu bahasa Inggris Jawanya Pak. You nyek mi. Suara Pak Untak niroke. Nah, saat ini suara Pak Untak niroke nopo tebak-tebak riyen sampai mboten ngantuk. Pak Untak niroke nopo? Ayo, Pak Untak niroke nopo? Niroke kuda lari midak titik kembali ke lentong. Kosman maju perang banyak membunuh musuh. Para sahabat, hah? Kosman akhirnya ikut perang, maju nerobos di tempat musuh, bahkan kemudian bisa membunuh musuh yang paling belakang. Betul bendera, menawi panji. Bapak Ibu, perang zaman dulu itu menawi panjinya masih berdiri ngeten iki, berarti harus maju terus pasukannya. Tapi kalau panji-panji benderanya kok ambruk, berarti harus mundur. Ini untuk pertanda salah satu. Berarti kan udah paling belakang. Kosman berhasil membunuh yang paling belakang. Berarti kan udah siap. Akhirnya di akhir perang Uhud, Kosman mati. Para sahabat, hah? Kosman mati. Oh, semuanya mengeluh-elukan. Kosman hebat. Dia tadi banyak membunuh musuh. Satunya juga bilang, oh dia tadi hebat. Semuanya cerita. Pasti Kosman masuk surga. Dia pahlawan dari surga. Rasulullah ketika, wahai sahabat, Kosman ini pahlawan dari neraka. Para sahabat kaget juga. Ya Rasulullah, aku lihat dengan mata kepala sendiri dia banyak membunuh musuh. Rasulullah ketika, tidak salah, tetapi niatnya bukan karena Allah. Niatnya hanya ingin membuktikan ibu-ibu Madinah bahwa dia orang hebat. Bapak Ibu, halo, assalamualaikum. Kalau nek ceritanya tadi ini nanti deg-degan. Jangan-jangan pas pulau ngisi jadi, oh tahu tak misinya api yo, api. Ternyata niatnya pengen dapat amplop. Padahal amplop niku kosong Pak ya. Soalnya dia lagi. Amplop niku boten penting, yang penting boten isi boten penting. Yang penting niku jumlahnya. Gojek. Kosman gak cuma niatnya salah, ternyata juga begitu banyak luka-luka. Dia ambil salah satu anak panah lalu Mas Tade matinya bunuh diri. Niat salah menimbulkan cara yang salah.
Oh, ribut Bapak Ibu. Mila monggo benjang ampun disebut niat ikhlas karena Allah. Setuju? Ikhlas niku napa to? Ikhlas niku ibarat saya muntat melihat AC, full AC. Namanya ikhlas. Fokus. Di saat saya melihat AC, lah kok ada yang dari belakang kayak duit begini. Biarin duit di sini, tapi saya tetap lihat napa? AC. Saat saya tetap melihat AC, ada yang mijiti di belakang. Biarin, saya tetap tidak akan melihat yang mijiti. Terus ke sana. Di saat saya melihat AC, malah ada yang mengejek saya, bahkan memberi saya cetakan bakso. Ngertos cetakan bakso? Niki bakso dicetak ngene iki, berarti niki cetakannya dituthuk ngene iki. Namanya cetakan bakso, diantem namanya, sakit, biarin. Saya tetap melihat. Namanya ikhlas. Ikhlas itu asal sekarang diganti dengan Allah. Apapun yang terjadi, pokoknya saya karena Allah, karena iman. Kok ada yang memberi saya rezeki yang lain, biarin, pokoknya saya karena Allah. Ada yang ngecek, alah sepuh-sepuh gak poso, alah gaya. Biarin saya diejek, wong saya ini karena Allah. Allah nyumbang ke masjid gak oke-oke, kan cuma 3M. Biayanya pun 3M ya, sama dengan rumah saya 3M, 3 kali minjam. Oh ini minjam, oh kita 3 kali minjam. Nah, apapun yang terjadi karena Allah, itu hebat. Yang kedua yang penting lagi supaya dosa kita dihapus oleh Allah, itu ihtisaba imanau wahtisaba. Itu maknanya harus berkualitas. Kenapa Bapak Ibu? Supaya puasa kita berkualitas. Hari kita bahas puasa ini. Mari belajar dengan 1 pitik babon. Pun nanti ngaji kali pitik babon apa dereng? Halo. Dereng purun boten ngaji kali pitik babon. Pak Ustaz aneh niku mosok ngaji kok kali pitik babon. Oh, Qur'annya jelas loh. Qur'an. Wa inna lakum fil an'ami la'ibra. Sungguh dalam binatang ternak ada pelajaran yang bisa kita ambil. Jadi bukan pitik digawe ini aku ngaji karo kuwi, bukan boten. Ceritane ngeten iki. Bapak Ibu pun siap dereng tangga. Sampun nggih. Wong nggih. Suatu saat ada ayam berkata, "Ya Allah, besok kalau saya punya anak, saya pengen anak saya persis seperti saya. Saya punya bulu, pengen saya anak saya juga ada bulunya. Saya punya paruh, pengen saya anak saya juga punya paruh. Pokoknya persis seperti saya, ya Allah." Kata siapa Bapak Ibu? Ayo, ngomong kata sendiri. Pak Muntat miroke pitik. Betapa kagetnya ayam setelah melahirkan anaknya bunder meleker. Loh, anakku kok mau bunder meleker? Aku tuh pengen anak saya persis seperti saya, Ji. Kok nganggi Ji? Berarti itu ayam dari Bantul. Bantul nak produk Ji tuh gitu. Lalu ayam bengok-bengok. Kok pintu? Kok pintu karo kekarepanku? Kok pintu? Nah jenengan mirenge pak. Gitu ngomong kok pintu? Jenengan bukan campur itu ayam versi saya. Anak kedua sama lagi. Kok pintu bengok-bengok ketiga terus. Akhirnya beliau bicara pada Allah, punya azam, tekad, cita-cita. Gusti Allah, karena cita-citaku, keinginanku belum kau kabulkan, detik ini aku akan puasa. Oh subhanallah, ayam puasa akan aku rami anak saya yang masih
leker itu keluar kandang cari makan. Ada makanan kecil namanya nasi. Nasi itu makanan kecil apa gede? Cilik wong satu dimakan. Suara apa? Suara apa? Untan. Pak Untan lebih. Pak Untan lebih nonton. Setelah sahur lalu masuk dalam kandang, sehari penuh tidak keluar sampai wajahnya pucat. Jangan kubicara bagian apa persis ya. Sambil berzikir, Astagfirullahaladzim, ya Allah, mungkin cita-citaku belum mau kabulkan, mungkin karena banyak dosa. Ampuni dosaku ya Allah. Istighfar, ayam, subhanallah, menjaga makan dan minum. Tantangan pertama lolos. Tantangan kedua datang pitik jago, gitu, mendekati pitik babon. Apa nih? Cinta dari bukan ngerti awas, bukan ketinggalan. Ingin tembok ini bukan ketinggalan. Ibu pengen ngetas bu ketinggalan. Monggo temboknya dijebol. Nunggu setelah Ramadan. Pitik jago mendekati pitik babon sambil mengatakan, menghentakkan kakinya. Artinya sini dong, mengajak melampiaskan nafsu. Jadi pitik jago itu lambang saking nafsu. Maka jenengan yang damel ingkungnya saking babon apa jago? Apa? Jago. Kenapa kok jago? Karena jago lambang nafsu yang semiminya diikat itu ditelikung atau diikat mengekang hawa nafsu. Itu ayam ingkung itu biasanya makannya ditambahi dengan tumpeng. Apa tumpeng? Tumpeng niku ihdinas siratal mustaqim, tunjukkan jalan yang lurus, alias sakit apa? Mingkula sih bener mungkin. Tumpeng niku metuwa dalan sing lempeng, ihdinas siratal mustaqim. Kembali ke laptop. Pitik babon didekati pitik jago, suruh melampiaskan nafsu. Apa kata pitik babon? Oh enggak, aku kan baru berpuasa, besok aja lah ya. Saat pitik babon tidak puasa, dioyak pitik jago, melayu nopo mboten Pak? Melayu nopo mboten Mas? Melayu, cuma biasanya larinya di tempat yang strategis, di bawah kursi. Please, emon. Ini karena pas puasa, nggak mau. Alhamdulillah. Tantangan kedua lolos. Tantangan ketiga muncul gurem. Ngertos gurem ya? Berjuta-juta gurem nempel di tubuh ayam. Berjuta-juta. Nek mboten kita terus mari ngitung piyambak. Ayam tidak marah. Hai gurem, silakan kau menggelitiki tubuhmu, kau mengganggu konsentrasiku, baru bermunajat pada Allah. Apa kamu malah ganggu? Gak apa-apa, aku gak marah, aku gak dendam. Subhanallah, sabar. Akhirnya 21 hari ayam puasa, anaknya yang benar-benar terpecah. Suaranya menyejukkan hati, Allah kabulkan. Dan punya paruh, dan punya bulu. Suaranya betul anak ayam. Cik 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 cik. Itulah mungkin orang Inggris mengatakan anak ayam namanya chicken. Wow, this is a chicken because cik 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 cik. Bantul bagian Lioro Kidul. Wow, that is a kutro
Nah, kita tidak membahas antara kuduk dengan chicken, tetapi itulah puasa. Menahan lapar, lo yakin Bapak Ibu bisa menahan nafsu syahwat siang hari mampu. Yang berat itu menahan marah. Wong niki tadi Bapak Ibu ngendikanipun apa Bu tadi Bu? Lugu nggih jenengan tadi Ibu nggih. Lugu niku napa? Lumayan dua anak. Atau satu kadang-kadang yang buat marah itu anak-anak kita. Gitu betul. Anaknya termejit rame. Namanya anak yang begitu. Oh, nendang sana. Selesai sholat, takmir atau ada apa? Le. Ya namanya masjid. Betul masjid. Dasar masjid barang rame. Wah, sejak itu otaknya mengatakan aku ora pantes nang masjid sebab aku marake rame. Mulai sekarang aku tidak akan pernah pergi ke masjid. Wonten niku pripun Bu Pak? Halo. Pripun Pak Untat? Kalau mau marahlah seperti nopo menika puasa tadi sudah betul puasa. Pripun? Betapa masa wajah tidak berkenan cukup kan tadi pasang wajah tidak berkenan. Yang kedua ucapkan zikir, Masya Allah, Astagfirullahaladzim, Allah Akbar. Suatu saat anak kita marah sama dengan kita, Ibu, ya Allah, Masya Allah, Allah Akbar. Oh gitu. Kenapa anak kita marahnya begini? Soalnya bapak ibunya marahnya begini. Bukan bapak ibu sini yang saya ceritakan, bukan. Tapi bapak ibu sebelah sana itu. Ayo, pripun? Gak boleh man. Yang hebat lagi untuk puasa berkualitas itu, Wali Songo damel cerita saking Hindu, saking India dimasukkan unsur Islam, terkenal dengan nama cerita Mahabharata. Apa niku? Mahabharata. Ada tokoh namanya Pendowo satu. Sinten? Loh, Bapak remen wayang mboten, Pak? Sinten, Pak? Pandowo 5 setengah sinten? Punta utawi Yudis punya ajian jamu sekali mosoto. Ini tidak kita bahas sekarang. Yang kedua Werku atau Bima. Bima punya ajian namanya Kuku Bima. Kuku Bima itu senjatanya Mbah Marijan, Mas. Kuku Bima, beliau dikatok 2 miliar saat iklan Extra Jus hanya dengan Roso. Cuman gitu beliau dapat 2 miliar untuk bangun jalan masuk kampung sama bangun masjid di dekat rumahnya. Oh, Mbah Marijan itu hebat, bangun masjid di dekat rumahnya. Beliau saat itu kan sujud, pas sujud kena pedus gembel itu. Nah, semoga Allah mengampuni dosanya. Bapak Ibu, kuku ponco noko. Ponco niku pinten? Noko pilar, 5 pilar itu 5 waktu. Maka Werkudara paling besar sendiri karena as-sholatu imaduddin. Gitu Bapak Ibu. Werkudara gak pernah bosan pada siapapun. Dan kakangku Bodora Harjo rawuh piroto iki selok panas aku njaluk pawartos abrawe kakangku ana ing wiroto. Wah, niku saten apa? Bima utawi Werkudara gak pernah bosan karena orang Islam itu kalau sholat gak pernah bosan kecuali kepada Allah. Orang Inggris kalau sholat sama Allahu Akbar ning akhir celak wong Inggris. Jadi kan ngertos bahasa Inggris, jadi ngertos. Coba pegang apa bahasa Inggris itu pegang the more. Yang the pun lihat belak. Oh, berdiri tegak degek. Gemetaran geredet. Sembunyi bahasa Inggris kacau.
Orang Jepang kalau sholat sami Allahu Akbar, itu Inggris. Kalau Jepang agak cepat. Konnichiwa. Kalau sholat Allahu Akbar. Kalau bagian miro sholat biasa miro itu mengenteni logatnya Allahu Akbar Nasui. Maka diundang jam 10 datanya jam 11. Lona itu ya telat. Bapak Ibu saya ulang, yang 3 belum kita bahas. Yang kita bahas, yang 2 kita bahas yang 3 ini. Sini lagi, Janaka Harjuna. Kalau Nakulo Sadewa digambarkan kembar, karena kembar itu sama-sama mengeluarkan uang untuk zakat, mengeluarkan uang untuk haji. Haji sekarang biayanya pinten? Tambahannya 28 juta. 25 tambah 28 pinten? Pinten? 53. Haji tahun kemarin 25 tambah 32 dulu kemarin. Sekarang sudah turun dikit. Nah, Bapak Ibu, Harjuna diganti menjadi Janaka, jannah, surga, kemana-mana bertapa. Nah, ini wali songo hebat sekali. Menasihati kuasa berkualitas itu kayak Janaka Topo, lalu punya musuh terkenal yang namanya Nopo? Buta. Buta Nopo? Buta terong. Buta Nopo melih? Buta hijau. Buta galak. Satu yang belum disebutkan melih? Guru pertama C. Buta cakil. Pertanyaannya, siapa sih sesungguhnya buta? Buta itu kalau puasa kamu harus mampu mengalahkan akhlakul madhumah, akhlak tercela, berubah jadi akhlakul karimah. Ini penting sekali, Bapak Ibu. Maka digambarkan buta itu medeni cekikian, buta cakil, mata jelalatan, mulutnya maju. Bapak Ibu persani, ini sakit persani, pun pas dereni, coba persani. Ini buta cakil pun pas dereni. Nanti mikir ya. Pun pas dereni. Nopo kirang segede? Kirang. Oh kirang. Moga Bapak pakai contoh. Subhanallah. Suara itu ngecekikan untuk jempalitan. Itulah akhlakul mazmumah, harus kita kalahkan. Maka mata jelalatan berat. Puasa yang berseragam ini paling berat bukan perut, puasa mata. Ini betul Mas. Ayo, jujur. Nek pas puasa dengan kok ada putri lewat di depan itu pakai baju mini kompo Mas. Ayo, ditonton enggak Mas? Ayo. Tonton nggak Mas? Tenang, pulang ditonton mengurangi pahala puasa. Kalau nggak ditonton, akhirnya itu ditonton istighfar. Astagfirullah, la haula wala quwwata. Nggak boleh berat. Saya dulu pernah ke Hongkong 10 hari Bapak Ibu, ngisi ceramah di Hongkong. Jadi BMI itu Buruh Migran Indonesia. Saat ini namanya, kalau dulu namanya kan TKW, kan di sana Buruh Migran Indonesia. Ngisi ceramah biar mereka pulang karena suaminya sudah menunggu di rumah dari maksiat macam-macam. Karena suaminya malah selingkuh dan sebagainya, mereka saling curhat, akhirnya mereka malah menikah. Putri dengan putri menikah. Ini curhat suaminya begini, ini curhat suaminya begini. Akhirnya mereka gadok menikah tenuriko sesama wanita. Di sana kan boleh, Ini misalkannya berat dibanding kalau laki-laki dengan perempuan dipisah itu lebih nyaman. Tapi kalau udah perempuan sama perempuan menikah, wah ini berat sekali. Apa namanya? Jelas sekali. Bapak Ibu, kok malah cerita itu? Cerita tentang ini kita ini. Di sana banyak orang jalan menuju ke kereta itu pakai baju kolong ini. Ditonton tuh soalnya malah ketabrak. Berat. Mata ini berat. Kenapa orang rampok? Karena awalnya dari mata. Mata melihat ada gedung bertingkat, pasti dalamnya ada uang berlipat-lipat. Mobilnya saja mengkilat. Rampok. Kenapa orang rumpi? Mata dulu. Rumpi mata dulu melihat. Jadi mata turun.
buta cakil. Banyak orang berbuat dosa saking begini-gini. Buatan nama ibu, bapak bisa gini. Bapak, assalamualaikum pak. Halo, assalamualaikum bapak-bapak. Berapa senti mulut kita ini? Kalau 10 mulut ukuran jumbo. Paling cuma 5 cm atau 4 cm. Walaupun 4 cm, niki nopo-nopo mlebet. Galengan sawah nggih mlebet. Aspal nggih mlebet. Nopo meneh? Besi, napa meneh? Semen, nggih napa meneh? Monggo sebutkan yang sudah pengalaman. Monggo napa meneh? Lajeng monggo Bapak, sebarang sing Orang saya begitu masuk perut namanya Abdul Butun. Itu namanya orang yang hanya melampiaskan isi perut. Masih ada di mata namanya butoiju, materialistis. Kesuksesan di Kodulole, gue nek pengen sukses kalau tetangga kita itu lo punya mobil aja rodanya 5. Mobil itu roda pinten? 5 bu, yang satu ban serep, jadi nggak dipasang. Itu namanya butoiju. Maka dikalahkan semuanya, berubah jadi jangan halus, suaranya cekikian, berubah karena pun puasa lo. Saking halusnya, yo. Biasanya kalau wayang uang itu yang jadi laki-laki atau perempuan, jangan itu bapak ibu. Perempuan gitu, padahal jangan itu laki-laki atau perempuan. Laki-laki, kenapa kok jadi perempuan? Karena perempuan itu lambang dari halus, akhlaknya, bapak ibu, suaranya, kirang banter, suaranya, kulitnya, perasaannya, termasuk makhluk. Kasar ngomong. Bapak ibu, akhlaknya dirubah. Baik, puasa, semoga kita bisa berkualitas imanan wahtisabah, ihtisabah. Yang kedua, sholat lail. Faman shomahu wa qawmahu imanan wahtisabah. Sholat lain itu sebenarnya yang pas adalah Rasulullah itu sering melakukannya ya sholat tahajud itu bapak ibu. Jarang melakukan sholat tarawih habis isya. Memang pernah, tapi beliau sangat jarang sholat tarawih di bulan Ramadan habis isya langsung. Meskipun pernah melakukan, maka setelah itu Rasulullah itu Umar bin Khattab kados khalifah iki Ramadan kok syiarnya kurang, maka beliau memerintahkan umat Islam, yuk sholat tarawihnya habis isya saja. Soalnya tidak semuanya bisa sholat malam, makanya bisa sholat. Rasulullah pernah melakukan meskipun jarang sampai saat ini. Nah, monggo kalau bisa syukur diupayakan ada sholat tarawih yang menjelang sahur. Berarti penonton dari gitu. Nah, syukur-syukur sholat tarawih. Tetap sholat habis isya-nya tetap ada, aku dihilangkan. Ditambah program siapa yang mau sholat habis atau menjelang sahur. Cari imam yang bagus. Tadi bapak tadi itu luar biasa. Kata semua amal zeta. Wah, subhanallah, subhanallah. Nah, sekaligus lanjutkan sahur bersama. Tapi yang penting lagi, sholat bukan sekedar kualitas apa kuantitas, kedah punten kualitas. Saya mau tanya Bapak Ibu. Bapak Ibu, halo, assalamualaikum. Assalamualaikum. Kenapa orang Islam kok sholatnya ngeten iki pun ngentos dereng? Allahu Akbar. Ngeten boleh, bawa lagi, ngeten boleh, ya nggak boleh, Allah, kamu nggak boleh. Kenapa kok ngeten? Pun ngentos nopo dereng. Kenapa kok begini? Kok nggak begini? Nah ini nopo? Hormat, ya bapak. Pak yang di luar, kalau mengangkat satu tangan ke atas, hormat. Kalau yang kiri nopo?
Silomen, kalau ibu Silowati. Kalau ngeten iki napa? Nun pasrah. Pak polisi menangkap penjahat. Angkat tangan. Berarti ini lagi. Ya, jangan lama-lama, ngabon-ngabon nih. Angkat tangan maknanya pasrah, madep, mantep, melu, marang Allah. Marang Allah. Jadi kan pun pasrah kali Allah dereng. Ayo jujur. 1 tambah 1 pinten? Pinten? 2. Tidak salah wong jenengan pasrah kali pikiran. Nenek jenengan pasrah kali Allah, 1 tambah 1 sama dengan 27. 1 orang sholat tambah 1 orang sholat jamaah, pahalanya pinten ini? 27 derajat. Kalau kita pasrah pada pikiran namun pikantuk kali rezeki, nenek pasrah kali Allah pikantuk 27 rezeki. Tidak usah tepuk tangan. Tidak usah tepuk tangan, tepuk tangan. 9 dikurangi 1 pinten? 8 tidak salah. Wong jenengan pasrah kali pikiran. Nenek jenengan pasrah kali Allah. Ramadan pasrahkan gokuan dari Allah. 9 dikurangi 1 sama dengan 0. Nek boten pitados jenengan monggo wudu ping 9. Wudu rampung, wudu melih rampung ping 9. Gitu? Dan niku jenengan salat Allahu Akbar. Jenengan gak ada wudu ping pinten kalau mau? 9. Mun sewu kok pas salat dikurangi, maaf, kentut sekali. Terus wonten wudu pinten? Habis, gak mungkin kok Allahu Akbar isih 8 alah pintu kok cilik 6,5 mboten enten. Pak Ungkap ampun gojek, tapi ini tidak gojek. Maksudnya kalau jenengan pasrah pada Allah, berapapun Allah mengurangi nikmat, nolkan hatimu, kosongkan hatimu. Sehat itu 100%, sakit Allah menurunkan nikmat, maka jadikan sakit sebagai penggugur dosa. Manakala kita pasrah datang Allah. Alhamdulillah. Ini selain pasrah juga ada namanya semangat. Napa Bapak Ibu? Itu niki. Nun sewu, wonten tindak ke Jepang. Jepang niku negara maju nomor miskin. Honda saking pundi Honda. Kenapa kok namanya Honda? Sebab yang membuat Honda motor itu nama orangnya Honda. Honda itu Soichiro Honda namanya. Maju dengan Mas apa namanya Mas? Mas Lutfi. Pak Unta doakan jadi penemu motor roda 1. Nanti biasanya ya numpak Honda ganti numpak Lutfi yuk. Siap ditumpak ini. Jepang negara maju. Ternyata rahasianya tiap pagi mereka senam taiso, menyembah dewa matahari. Rukuk kayak kita rukuk. Lalu mengangkat 1 tangan. Ichiban pakai bahasa Jepang ini artinya sukses, berhasil. Dewa matahari, izinkan Jepang jadi negara sukses. Dewa matahari, Jepang harus berhasil. Jepang harus hebat. Jepang harus berhasil. Berhasil. Ya kena durian itu berarti. Saya mau tanya, Jepang Tuhanipun sinten? Matahari awal diri sinten? Berarti mestinya kita jauh lebih berhasil. Wong Jepang cuma nyembah matahari mawon jadi negara maju, berhasil dunianya. Kita menyembah Allah, berhasil dunia dan akhirat, insya Allah. Jepang cuma begini, kita bagaimana? Dua-duanya. 1 tangan dengan 2 tangan lebih hebat mana? 2 tangan, mestinya kita jauh lebih berhasil. Subhanallah. Jadi pas kita ini, ya ayyuhalladzina amanu, hai orang yang beriman, ista'inu bis
angkat tanganmu. Maknanya jadikan sabar dan sholat sebagai penolongmu. Angkat kedua tangan, gak boleh mengeluh, gak boleh bersulah, pantang menyerah. Oh, jadi orang Islam pun yang kita dari keset mengeluh. Bapak Ibu kersane kula nek ngeluh ngene iki, elit nomor. Kiwitani siji orang ditambah-tambah sangat. Panitia iki piye to ya? Mengeluh kan jelek gitu. Tapi kalau bersyukur, alhamdulillah ada wetan. Meskipun panitia ngira kok boten pangan siang boten apa-apa. Jadi bersyukurnya Anda bukan iki kok yo enak buah to yo mengeluh, tapi alhamdulillah komplit angkatan udara. Alias letik-letik ringan-ringan. Ada angkatan darat. Angkatan darat itu roti sing abot-abot. Woi, kepolisian pedes-pedes. Angkatan laut komplit, istilahnya berarti komplit. Subhanallah, gak ada namanya mengeluh. Setuju Bapak Ibu? Baik, terakhir Ramadan itu selain ibadah inti puasa dan sholat, ampun kesupen jenengan kembali ke Quran. Back to Quran. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Quran. Di dalamnya diturunkan Al-Quran. Bapak Ibu, halo, assalamualaikum. Siapapun dekat dengan Quran diangkat derajatnya. Contohnya itu apa? Siapapun dan apapun. Kertas kalau untuk bungkus ini masih bermanfaat. Begitu snacknya diambil semuanya, bungkusnya lalu dibuang. Tan pojok mereka ngerget-ngergeti, pindah ke mereka lalu dibuang atau bahkan dibakar. Sebab kertas sudah gak berguna lagi dibungkus. Nek kertas ditulis Quran, orang mau memegang wudu dulu, gitu. Orang badai baca, bukanya pelan-pelan, tutup lagi, ditempatkan tempat yang nyaman. Quran, siapapun kertas dekat dengan Quran diangkat derajatnya. Karpet, apa ini? Dekat dengan Quran, memenuhi perintah Allah. Subhanallah, ini. Orang menginjak pasti sandalnya dilepas. Nggak mungkin masuk masjid kepakai sandal. Apalagi imam suruh mulai Allahu Akbar, rukuk, Allahu Akbar, i'tidal, sami'allahu liman hamidah, sujud, Allahu Akbar. Kalau karpet bisa ngomong, karpetnya alhamdulillah dicium, aku dicium oleh takmir, lumayan ganteng. Belakangnya pemuda-pemuda, paling belakang simbah-simbah, lumayan senang. Kalau karpet sudah rusak, akhirnya dibuang di pinggir jalan, ketemu oleh ahli judi, linggih. Ahli judi nggak mungkin menginjak kok wudu rumiyin, gitu Pak? Nek badhe judi niku wudu rumiyin napa mboten? Mboten nggih Pak nggih. Apa ngertos Pak? Ini perkiraan ampun gitu kok. Saya diberitahu Pak Unta kok malah mau diberitahu. Subhanallah. Dekat dengan Allah diangkat. Sekarang dekat dengan ahli judi, malah nun sekali ngeses, maces kena karpetnya jebol, gitu? Nggak enak. Kota mana yang paling dimuliakan? Dekat dengan Quran, Mekah, Madinah, gitu kan? Kalau dipikir Indonesia, Jogja itu lebih hebat daripada Mekah, Madinah. Tambangnya ada, buah-buahnya. Mekah, Madinah itu paling buahnya apa tuh? Kurma, bukan kurma loh, kurma. Nah, kurma kukur itu tumo. Kalau kurma anggur paling meniku. Indonesia bagian Jogja namanya buah pus komplit, gitu. Ya coba Bapak Ibu sebutkan nama buah dalam sebutkan 10 buah dalam 2 detik. Yo. 10 buah dalam 2 detik. Jadi ngertos. Monggo pun nyebaran. Boten cukup nyebutnya dan
rujak. Pun di dalamnya kan ada 10 buah. Napa lukis. Subhanallah. Jadi logikanya itu Jogja itu makmur. Ternyata kok enggak, kok lebih makmur mereka. Sebab para pedagang begitu ada langsung ke masjid tadarus Qur'annya, baca Qur'an. Subhanallah. Maka harapan saya Bapak Ibu, bijak Ramadan besok jenengan harus punya target. Aku dulu sama maca Qur'an, sesuk sebulan aku kudu sama maca Qur'an. Misalnya teman-teman, tahun ini Ramadan aku bisa baca Quran ini dulu lancar. Saya besok akan sebulan penuh baca Quran biar lancar, melancarkan. Wow, saya besok Ramadan saya akan belajar tafsir satu surat, misalnya surat Yasin misalnya, atau surat pendek Al-Bayyinah. Pokoknya saya oleh-olehnya itu satu surat. Subhanallah. Siap Bapak Ibu? Halo. Kalau banding ngecek rumiyin ingin derek sakit maos Quran, kalau cek rumiyin kira di lumayan. Tinggal sih kalau ngerti langsung ngerti. Harapan saya nanti kalau ujian ini dibongkar, syukur ada spek untuk anak-anak TPA ngaji. Ini gedungnya nanti dibongkar, TPA-nya mungkin tentu tidak. Niki pokoknya mencet ya sholat sedoyo monggo, yang penting dipikir setidaknya mereka nggih dan gedung mereka nanti biar lihat, biar bapak-bapak makmur mereka. Subhanallah, 3 miliar murah. Itu Bapak Ibu, saya itu wong pun megang 2 miliar nih Pak. Alhamdulillah. Jadi saya kesini lagi insya Allah sudah jadi. Mohon bismillah insya Allah. Bapak Ibu pripun melih napa mboten cekap nggih? Nggih, pengeten to. Nah, intinipun satu suratnya tadi Al-Baqarah nggih. Surat Al-Baqarah tentang Syahrul Ramadan alladzi unzila fil Qur'an 185 meskipun tiga. Yang kedua puasa berkualitas, satu seperti ayam. Yang kedua juga seperti Pendowo, khususnya tokoh namanya Janoko, mampu mengalahkan akhlak-akhlak yang jelek. Yang berikutnya sholat, setidaknya yang teniki kita pahami. Besok kita bedah makna gerakan sholat, mulai dari rukuk sujud. Kenapa kok sujudnya 2 kali, rukuknya sekali, kok noleh kiri kanan, kok bukan ke atas ke bawah. Ada manfaatnya suatu saat. Yang terakhir tadi, monggo kita jadikan bulan Ramadan Syahrul Quran, bulan Al-Quran. Insya Allah ada kekurangan mohon dimaafkan, ada kelebihan tolong dikembalikan. Maupun pas pesan terakhir, bila ada sumur di ladang, napa Pak? Astagfirullahaladzim. Mosok numpang mandi kok ya di ladang napa? Pesan saya bukan lanjutkan peribahasa ini. Bila ada sumur di ladang, tetaplah mandi di kamar mandi. Kalau ada ajaran selain Islam, no, tolak. Kenapa? Masuklah Islam secara utuh, secara kafah. Insya Allah. Aku qouli hadza fa astaghfiru. Gak banyak ayat yang saya munculkan, ayat-ayat kauniyah kali kita banyak belajar. Aku qouli hadza fa astaghfiru innahu huwal ghafurur rahim. Assalamualaikum warahmatullahi